Waduh, dompet saya ketinggalan, Pak. Bisa bayar pakai QRIS, Pak? QRIS? Ya. Oh iya, bentar, ada Bu. Ini Bu. Kum. Bapak. Ya. Maafin Ririn ya, Pak. Iya, nak. Ini dia. Pak. Makasih, Kak Kum. Buat saya, perubahan ini cukup berat. Apalagi saya, gaptek. Pelatihan biasanya juga berbayar. Perangkat ajarnya aja terbatas. Duh, memahami siswa saja susah ya. Terus kita harus belajar dari mana? Tapi itu semua tidak boleh mematahkan semangat kita. Kita bisa belajar mandiri kok, tanpa menunggu pelatihan dari pusat. Solusinya melalui PMM. Ada fitur video inspirasi yang memberikan inspirasi bagi kita dalam mengajar. Fitur pelatihan mandiri yang berisi beragam pelatihan yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan tentunya gratis. Kita juga bisa menginspirasi guru yang lainnya dengan mengunggah karya kita di fitur bukti karya saya. Ada juga fitur asesmen murid. Wah, ada perangkat ajar yang cukup lengkap. Jangan lupa, ada fitur komunitas untuk sarana berdiskusi dan berbagi praktik baik penerapan kurikulum merdeka. Makanya gunakan PMM agar lebih mudah dan menyenangkan. Guru yang terbaik Adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Dan berinovasi. Waduh, dompet saya ketinggalan, Pak. Bisa bayar pakai QRIS, Pak? QRIS? Ya. Oh iya, bentar, ada Bu. Ini Bu. Kum. Bapak. Ya. Maafin Ririn ya, Pak. Iya, nak. Ini dia. Pak. Makasih, Kak Kum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Edu, insan pendidikan Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa, selamat datang kembali di kanal YouTube BPGP Jawa Tengah. Pada kesempatan siang hari ini dan menjelang sore hari ini, kita akan bincang santai tetapi penuh makna untuk mempertajam, mempercepat transformasi pendidikan di Jawa Tengah. Tentu dengan tokoh-tokoh kita yang sudah tidak kita ragukan lagi, tokoh-tokoh yang penuh inspiratif dan penuh dukungan kepada pendidikan di Jawa Tengah. Siapakah dia? Mari kita panggil bersama-sama. Inilah Bapak Roni Setiawan. Monggo Bapak silakan berkenan untuk naik ke panggung. Terima kasih kehadirannya Pak Roni. Monggo silakan. Ya. Baik, sahabat Edu dan insan pendidikan semuanya, rasanya kurang lengkap kalau beliau duduk sendirian di hadapan kita, maka akan semakin gayeng, semakin penuh makna obrolan kita kalau Pak Roni akan ditemani oleh salah satu tokoh penggerak inspiratif di Banyumas dan sekitarnya. Beliau adalah guru penggerak Angkatan 1. Silakan saya panggil Mas Aris Sugiarto. Silakan Mas Aris. Terima kasih. Silakan duduk. Baik sahabat Edu dan insan pendidikan semuanya, teman-teman pemirsa kanal YouTube BPGP Jawa Tengah. Di hadapan kita semuanya sudah duduk siap di hadapan para audien. Rasanya menjadi kurang lengkap kalau di Purwokerto kita tidak bicara mendoan ya. Hari petang beli mendoan, enak dimakan di pagi hari. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tokoh-tokoh kita yang penuh inspirasi. Tepuk tangan untuk tokoh kita berdua. Baik, bisa kita mulai Pak Roni dan Mas Aris. Pak Roni sehat Pak Roni? Sehat. Pekerjaan lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Aris juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lebih lanjut masuk pada perbincangan yang semakin gayeng nanti, sedikit akan saya sampaikan pada bapak-bapak berdua bahwa bincang santai kita pada sore hari ini akan berbicara tentang dua hal. Yang pertama tentang transformasi pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, lebih khusus lagi di Banyumas dan sekitarnya. Yang kedua tentang literasi finansial. Ini tentu menjadi kebanggaan dari Pak Roni selaku Kepala Kantor BI Perwakilan Purwokerto. Baik. Sahabat Edu, insan pendidikan dan teman-teman semuanya yang hadir di Heterospis Banyumas ini. Kalau barangkali teman-teman pemirsa kemarin sudah mendengar atau menerima kabar adanya satu tokoh kita, pemerhati pendidikan yang sudah tidak kita harapkan lagi. Dengan segala permohonan maaf untuk sore hari ini belum bisa bergabung, tapi insya Allah Pak Kepala BI suatu saat akan menghadirkan tokoh yang telah kita tampilkan dalam flyer kita, mudah-mudahan bisa terwujud. Oleh karena itu, tanpa buang waktu, mari kita mulai karena waktu kita terbatas. Pertama, saya ingin mengulik Pak Kepala BI. Begitu saya mendengar informasi dari Kapolja saya, Pak Roni, bahwa BI memberikan dukungan terhadap PSP dan PGB di Purwokerto. Kita harus apresiasi ini Mbak. Itu. Salah satu rasa penasaran saya dan mungkin teman-teman semuanya, BI itu kan biasanya berkutat dengan urusan uang, urusan moneter, urusan inflasi dan sebagainya. Tapi kok ini ada sesuatu yang aneh bagi saya Pak Roni. Gimana ini Pak Roni, kok bisa kemudian memberikan perhatian yang cukup besar terhadap transformasi pendidikan, terutama program prioritas
pendidikan di Indonesia ini. Gimana Pak Roni? Ya. Baik, tapi mungkin sebelumnya saya mau kasih salam buat teman-teman dulu. Ini Siap, disiarkan silakan. di seluruh Nusantara nih. Betul, sepertinya. betul. Baik. Betul. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin rasanya doa berlama-lama. Jaga. Semoga acara ini membawa berkah. Dan salam buat guru penggerak di seluruh Nusantara. Jaga. Jago pantun juga ternyata. Baik, terima kasih Pak Darmaji. Jadi teman-teman, jadi begini ceritanya. Kita akhir-akhir ini sering mendengar berita-berita ya. Bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia, terutama kasus-kasus baik finansial, kasus-kasus apapun yang di koran, kita lihat, loh ini isunya di mana? Kita lihat korupsi, gitu kan ya, beberapa kejadian. Ini isunya sistem apa SDM? Ternyata dua-duanya. Begitu isunya SDM, kuncinya adalah di pendidikan. Dan pendidikan menjadi satu-satunya yang kita memang harus kejar. Karena gini, sebagai contoh, guru SMP di Finlandia itu S3 rata-rata. Betul. Begitu kan? Jadi bisa dibayangkan bagaimana pendidikan kita masih banyak gap. Nah, tapi waktu saya pernah ketemu Pak Hermawan Kertajaya, beliau bilang, pendidikan itu ibarat ada dua jalur, gitu. Jalur Pandawa 5 sama jalurnya apa namanya? Kurawa. Petruk Gareng Punakawan. Punakawan. Jadi yang Pandawa itu ya jalur-jalur sekolah gitu ya, sesuatu yang formal. Betul. Tapi ada juga jalur si Punakawan ini yang memang di lapangan terjadi. Real di lapangan gitu ya. Nah, itu harus dikawinkan, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi yang udah punya sekolah nggak cukup kalau nggak belajar asam garamnya di lapangan. Nah, itu satu. Nah, kedua, kenapa pendidikan penting dan kenapa BI tertarik gitu ya. Bank Indonesia kemarin pengalaman pandemi, kita ngelihat literasi keuangan kita kurang. Tapi literasi kesehatan pun kurang. Begitu ya. Iya, betul. Makanya orang banyak yang diet gitu-gitu ya, untuk biar sehat. Nah, kalau kurang, kemarin pandemi mengajarkan, kalau kita nggak sehat aja, ekonomi bisa runtuh, ya kan? Sepakat. Nah, bagaimana kalau literasi keuangannya juga kurang? Seperti itu. Nah, makanya BI mau masuk. Dan salah satu literasi yang kita mau ajarkan ada terkait dengan rupiah itu ada dua. Rupiah secara fisik maupun rupiah secara digital atau sekarang sering teman-teman dengar namanya KRIS. Gitu ya. Nah, itu yang kita mau mengajarkan. Dan kenapa tertarik dengan guru penggerak? Saya ada beberapa yang mau saya sampaikan, tapi ini masih ada waktunya ya? Masih. Oke. Jadi kalau kita belajar dari membaca, hanya dapat 10%. Kalau kita belajar dari mendengar sandiwara radio gitu ya, atau acara kayak podcast seperti ini, tapi nggak pakai tampilan, itu yang kita pelajari hanya 20%. Kalau kita gabungkan antara melihat dan mendengar, kita dapat 30%. Dapat 50%. Betul. Begitu kan. Nah, kalau mau nambah lagi ke 70%, harus dilakukan diskusi. Itu nyampe sekitar 70%. Nah, baru dia bagus sampai 80% kalau kita mengalami experience. Makanya kan orang bilang, orang tua belajar dari pengalaman gitu kan. Betul. Jatuh bangun segala macam. Itu dapat 80%. Nah, tapi ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa itu, Pak? Itu 95%. Nah, teman-teman biar tahu, dapat 90% dari mana? Dari mengajar orang lain. Dan itu ada di guru penggerak di teman-teman semua. Tepuk tangan pada teman-teman guru penggerak. Pak Roni Hartawan. Kelihatannya bukan guru, tapi apa yang disampaikan itu guroni banget. Barangkali Pak Aris juga baru ini mendengar seperti itu. Gimana respon dari Pak Aris mendengar penjelasan dari Pak Roni ini? Terima kasih Pak Roni selaku Kepala Pimpinan BI Perwakilan Purwokerto, Pak Darmadi Kepala BPKB Jateng, Pak Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas, Pak Joko dan Pak Kabid PTK dan teman-teman guru penggerak yang ada di ruangan ini, Heterospace, dan di YouTube ya, link. Ketika saya tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Roni, saya selaku guru ternyata Pak Roni ini termasuk guru besar malah ya. Betul. Besar ya. Kaitan terkait memang di penggerak pun itu ada satu yang pertama itu adalah mengembangkan diri dan orang lain. Jadi ketika guru itu memiliki satu tekad bahwa dia harus mengembangkan dirinya dan jangan lupa juga mengembangkan orang lain. Ternyata dari beliau Pak Roni langsung sudah tadi menyampaikan mengembangkan orang lain ya ini prosentase tertinggi. Jadi luar biasa Pak. Baik, tepuk tangan untuk dua tokoh kita. Jadi kalau boleh saya ambil satu yang kita peroleh pada sore hari ini adalah akuisisi tertinggi pada pengalaman adalah mengajarkan kepada orang lain. Tentu ketika kita bisa mengajarkan orang lain, mesti yang pertama kita sudah tahu dulu dan sudah bisa lebih dahulu. Semakin penasaran kepada Pak Kepala BI. Ketika sudah punya paradigma mindset cara pandang yang seperti itu, praktek baik apa saja yang telah Pak Roni lakukan, amalkan di wilayah kerja BI Purwokerto. Silakan Pak Roni. Ya. Baik, jadi mungkin buat para teman-teman di seluruh Nusantara ya, para guru penggerak, kita ngelihat cara-cara belajar itu, makanya ada kurikulum merdeka ya, bahkan sekarang ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yeah. Dan ini menurut saya menarik karena kita harus bebas dan yang paling penting apa? Ada konteks dan relevansi dalam yang kita pelajari. Jadi kalau misalkan anak didik itu belajar sesuai kurikulum saja, dia seperti terkekang, apalagi sekarang zamannya Gen Z. Dia susah, dia maunya tuh misalkan kayak dia mau main game, nonton Korea, drakor gitu ya. Itu kayaknya bebas, enjoyable. Tapi begitu, yuk kita belajar matematika, dia langsung drop. Gitu seperti kan? Melihat apa gitu ya Pak? Betul. Nah dengan konteks yang diperlebar, kita melihat, kan dia bilang ada tentang yang Pandawa ya. Kalau kita belajar dengan konteks keseharian, dengan referensi keseharian, mungkin bisa membuat mereka lebih nyaman. Contoh misalkan, bagaimana belajar matematika dikaitkan dengan membuat resep makanan Korea gitu kan. Dengan pas sambil masak, kan ada hitungan-hitungan tuh. Berapa miligram, berapa konversi, segala macam. Nah bagaimana kita bisa mengkawinkan seperti itu. Nah di Bank Indonesia, kita juga telah belajar bagaimana pada saat yang menyampaikan tentang moneter, orang masyarakat, kan kita ketemunya nggak hanya masyarakat, kan macam-macam levelnya kan. Begitu ngomong moneter mungkin pedagang pasar, apa sih Pak Roni ngomongin apa gitu kan. Nah akhirnya kita buat namanya podcast. Podcast Ngopi Ngapak. Jadi buat teman-teman senusantara yang belum, tolong subscribe di YouTube. Namanya Ngopi Ngapak, saya bersama Pak Andi Noya, kita manggilnya Mas Roni, Mas Andi. Dan sebenarnya tadinya rencananya Mas Andi mau datang pada acara sore hari ini, tapi kemudian beliau ada rapat dengan penting di Jakarta, jadi nggak bisa hadir, mohon maaf beliau sampaikan. Tapi mudah-mudahan dalam kesempatan yang lebih besar lagi beliau bisa hadir, bahkan mungkin juga nanti kita bisa bersama Pak Nadiem juga ya, ngobrol-ngobrol dengan para guru penggerak. Gitu ya. Nah jadi dengan adanya, dengan pakai misalkan dengan podcast gitu ya, dengan ngobrol santai, kita ngisi tuh Ngopi Ngapak tuh apa isinya? Semua bertahap ya, sekarang baru 33 episode. UMKM, para penggiat UMKM kita panggil untuk ngobrol dan kita belajar kisah gagalnya, kisah suksesnya, gimana dia bertahan, gimana kalau sekarang anak-anak Gen Z baru dimarahinnya udah baper gitu ya. Ini mereka sampai rugi ratusan juta, dibohongin sama temennya, tapi terus semangat gitu kan. Dan mudah-mudahan semangat-semangat itu bisa menularkan ke teman-teman guru penggerak se-Nusantara. Baik, terima kasih Pak Roni Hartawan.
Jangan lupa para pemirsa sekalian, teman-teman yang ada di ruangan ini, ngopi ngapak. Soalnya yang orang ngapak orang kepenak kayak gue. Ya. Dan teman-teman tim kami hebat Pak Roni, sudah sampai 30 episode. Ya. 33 Pak. 33 episode. Bahasa Jawanya ampuh. Bahasa Jawanya ampuh. Baik, sementara saya mohon izin berpindah ke Mas Aris dulu. Pak Aris, gimana tuh ceritanya kok Pak Aris sampai bisa kemudian menggerakkan dunia eksternal non kependidikan, baik itu BI maupun komponen yang lain dalam mendukung pergerakan teman-teman guru penggerak di Banyumas. Monggo ceritanya Mas Aris. Baik, langsung kami sampaikan betul terkait dengan penggerak. Ketika awal kami menyusun program bahwa ini penggerak itu adalah satu aset yang dipersiapkan menjadi pemimpin pembelajaran dan pemimpin pendidikan itu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Dengan begitu itu percepatannya luar biasa. Dan di sana itu kami dalam pendidikan kami yang di awal itu 9 bulan, kami memperoleh pengetahuan, kami digembleng selama 9 bulan itu bagaimana mengajak mitra sebanyak-banyaknya untuk berkolaborasi, meningkatkan mutu pendidikan dengan secepatnya, sehingga transformasi pendidikan itu segera tercapai. Nah, kemudian kami berpikir bahwa ternyata angka literasi kita itu rendah. Dengan seperti itu bagaimana angka literasi itu tinggi? Sehingga kami dari penggerak itu bagaimana menggandeng semua komponen untuk menjadi mitra. Mitra internal, satu contoh, Dinas Pendidikan luar biasa supportnya ke kami. Dinas Pendidikan mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, cabang dinas wilayah 10 Jawa Tengah, sampai tingkat Korwilcam, pengawas. Kemudian kami berpikir bagaimana literasi ini dinaikkan, karena literasi keuangan berarti topnya di atas ini adalah ada Bank Indonesia yang berada di Purwokerto. Nah, ada informasi literasi keuangan di Bank Indonesia Purwokerto, yaitu CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Saya rasa teman-teman di sini dan di luar sana cinta dengan rupiah kan? Cinta, sangat cinta dan berharap itu. Iya, cinta itu. Nah, kami berpikir ada cinta, ada bangga, paham rupiah. Itu maksudnya apa? Nah, kemudian kami ngobrol. Kami berpikir apa itu cinta, pengelak. Penasaran dari teman-teman kami, ayo saya coba untuk komunikasi. Nah, ternyata luar biasa. Di Cinta Bangga Paham Rupiah itu kita bagaimana mengenal tentang rupiah, merawat rupiah. Kemudian bagaimana kita bijak untuk mengelola rupiah. Dan di akhir ternyata di rupiah, lembar rupiah itu, di sana itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Budaya Indonesia ada di sana. Betul. Ternyata di sana gambarnya itu. Dan juga nilai-nilai di dalamnya hanya selembar tapi di dalamnya banyak edukasi yang bisa kita terapkan, kita berikan ke anak. Dengan begitu akhirnya tertarik. Bismillah. Insya Allah pasti ketika kita mempunyai tekad yang kuat untuk memajukan pendidikan, serasa BI pasti akan support. Oleh karena itu kami ingin berkolaborasi dan gayung bersambut. Gitu. Jadi kami terima kasih sekali Pak Roni. Begitu Pak. Selain pemahaman tentang rupiah atau finansial tadi, intervensi apa lagi yang sudah diberikan BI terhadap teman-teman guru penggerak di Banyumas? Kami itu mulai bermitra
dan juga berkegiatan bersama dengan BI itu Desember 2021. Oh iya. Yeah. 2021 kami diberikan satu sosialisasi tentang cinta bangga paham rupiah. Yeah. Kemudian dari sana kami dilatih di TOT. Yeah. Ya. Di TOT menjadi satu trainer bagaimana cara mensosialisasikan CBP rupiah ini ke siswa, warga sekolah dan masyarakat. Yeah. Kemudian setelah TOT tersebut, ya kami guru penggerak di Banyumas, kebetulan jumlahnya lumayan saat itu 204. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK. Yeah. Kita bergerak semua bersama, apa yang sudah kita dapatkan tentang CBP ini, kita inovasi, ya, kita buat aplikasi untuk kita sampaikan ke masyarakat. Dan launching pertama ini Pak, luar biasa. Betul. Launching pertama itu kami difasilitasi, pertama kali buka untuk menerapkan. Pertama adalah kami memiliki satu hal konsep diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Yeah. Bagaimana menyampaikan materi terhadap banyak ragam dari siswa. Yeah. Nah, di situ kami langsung mengemas bagaimana CBP ini kita berikan secara diferensiasi sehingga siswa masyarakat itu memahami dengan mudah. Yeah. Launching pertama kami difasilitasi untuk menyampaikan di SMA Negeri 1 Kampung Laut. Kampung Laut. Nyebrang laut sana ya? Nyebrang laut 2 jam baru sampai. 2 jam itu Nji. Luar biasa itu. Teman-teman luar biasa itu jam 5 pagi siap untuk berada di dermaga, mereka siap langsung di sana. Nah, setelah launching dari sana, maka setelah itu kami memberikan satu sosialisasi dengan berbagai inovasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Banyumas. Oh, oke. Begitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk BI Kantor Perwakilan Purwokerto. Yang kalau mungkin saya beri kesempatan waktu mungkin lebih dari 3 jam Pak Aris akan menceritakan betapa besar dukungan BI Purwokerto terhadap pendidikan di Banyumas dan sekitarnya. Tapi karena kita memang berbatas waktu, izin Pak Kepala Kantor BI, ternyata atensi dari pirsawan di kanal YouTube BPGB Jawa Tengah cukup besar. Ada pertanyaan yang mohon jawaban dari Pak Roni. Pertanyaan dari kanal YouTube saya bacakan. Kenapa BI begitu antusias mendukung dan membantu pendidikan di Indonesia? Apakah mungkin dukungan itu meluas sampai keluar Banyumas? Silakan Pak Roni. Gini, saya mau jawab dengan cerita sehingga tidak bicara miopik kecil hanya terkait masalah peran gitu ya. Betul. Ini contoh waktu saya pernah di Semarang. Saya datang ke sebuah desa, ada pembinaan, terus pas saya datang terakhir sebelum saya ke Purwokerto, ada petugas desa bilang, Pak Roni, Bapak merubah peradaban. Saya kan kaget, kok bahasanya tinggi amat, merinding gitu kan. Apa sih Pak, yang benar aja, gimana Pak? Nah, jadi begini ceritanya, waktu itu BI, biasanya kita masuk ke dalam desa untuk pengembangan perekonomian, kita kenalkan namanya digital farming, gitu ya. Digital farming, apa sih esensinya? Kita tanam sensor-sensor canggih, biar petani itu tahu, oh kapan harus ngepupuk, kapan harus nanam, kapan harus panen, gitu-gitu lah ya. Sensor tanah, keasaman, segala macam, pH, segala macam. Biasanya Bank Indonesia di tempat lain itu kerjasama dengan startup yang ngerti IT, ya kan? Betul. Nah gitu. Terus saya mikir, nah kalau seperti itu, yang untung quote unquote ya startupnya. Karena kita kan sewa alat sama startup itu. Yeah. Nyawa setahun ada yang 80 juta mungkin, ada yang 100, bervariasi tergantung sensornya. Terus saya bilang, coba kita pikir ulang. Gimana kalau kita kumpulin anak-anak muda di sini, terus kita ajarin dia buat sensor. Kita panggil ahli yang buat sensor, kita ajarin. Nah, jadi begitu saya ngobrol itu, kalau Bapak
tahu nggak Pak, anak-anak muda sekarang pada mau jadi petani. Tadinya maunya ke kota aja. Setelah dia belajar itu. Jadi belajar nyolder-nyolder tuh mereka. Nah begitu belajar nyolder, jadi mereka yang tadinya kita kalau sewa sama startup mungkin bisa 100 juta, 80 juta. Mereka buat dari nol, itu biayanya mungkin 5 juta, 12 juta. Kan jauh. Tapi kedaulatannya kembali ke petani. Betul. Karena ilmunya ada di mereka. Bahkan dia bilang, Pak kalau misalkan diajarin seperti ini, mereka makin bangga. Loh emang kenapa sih? Loh kemarin Pak udah diwawancara TVRI. Anak mahasiswa datang ke situ belajar, kok kamu bisa sih buat begitu, saya nggak bisa. Mahasiswanya ngalah. Penyuluh-penyuluh dinasnya juga nanya. Jadi anak-anak itu kan bangga sebagai anak petani, tiba-tiba didatengin sama orang eksternal mau belajar sama mereka. Betul. Nah artinya ilmu itu bisa meningkatkan darajah. Ilmu itu bisa meningkatkan motivasi dan meningkatkan kebanggaan. Dan ini kan sebenarnya pekerjaannya dari teman-teman guru penggerak, begitu kan? Betul. Nah, itu bagaimana berkahnya. Kalau saya kan cuma satu desa, teman-teman nanti ke beratus-ratus ribu murid, bagaimana tuh pahalanya? Susah malaikat ngitungnya, gitu kan? Nah, jadi teman-teman harus motivasi bahwa ngajar tuh bukan sekedar ngajar, wah terlalu normatif kan? Oh kalau belajar pinter, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi begitu ngelihat pengalaman di lapangan, hanya dengan sedikit sentuhan ilmu kita memotong suatu rantai pembelajaran dari yang tadinya sangat struktural, penuh biaya tinggi, kita potong langsung dari hulu ke hilirnya langsung dapat. Itu luar biasa. Bahkan mereka sempat ngomong terakhir sebelum saya pulang, Pak kalau kita diajarin terus, tahun depan kita mau buat sensor. Jadi mereka anak-anak desa malah mau bisa nggak ngomongin hasil pertanian, malah jual sensor gitu kan. Nah itulah yang menurut saya peran kita, kenapa pendidikan menjadi penting. Karena kalau kita pinter, kita ekonomi makin maju gitu. Dan disitulah pentingnya tidak hanya belajar dalam konteks tekstual, tapi kita bicara hal-hal yang praktikal. Begitu Pak. Baik, jawaban yang sangat menantang ini insan pendidikan di ruangan ini dan di kanal YouTube BPG Jawa Tengah. Tetapi saya yakin teman-teman insan pendidikan bisa menerjemahkan apa yang telah diceritakan oleh Pak Kepala BI tadi. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab Pak. Dan saya yakin bukan karena lupa tetapi biar membuat rasa penasaran saja. Apakah mungkin dukungan itu meluas sampai keluar Banyumas? Ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di kanal YouTube semuanya. Jadi Bank Indonesia itu ada 46 cabang. Betul. Di seluruh kabupaten kota. Otomatis, lah kita kan ngomongin perekonomian, ya seluruh Indonesia pasti kita jamah gitu ya. Baik, sudah terjawab dengan sangat jelas, tinggal kita tunggu praktek baiknya Pak Roni yang lain di luar Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Kesempatan berikutnya kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di ruangan heterospace ini. Silakan yang mau mengajukan pendapat atau pendapatan, masukan atau mungkin bakat pemasukan, Pak Roni dan Mas Aris masih setia menunggu dan akan merespon dengan sungguh-sungguh. Silakan. Yuk, silakan. Tidak usah malu-malu, jangan sampai nanti ini memang bicara tentang rupiah loh. Katanya tadi cinta rupiah. Ya silakan Ibu. Mike silakan. Mohon bantuan. Tolong sebutkan dari mana, pertanyaan kepada siapa atau tanggapan kepada siapa. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Yuniasya Anggraini dari SMP Negeri 3 Purwokerto. Izin bertanya pada Pak Roni, luar biasa tadi mendengar tentang support dari BI untuk masyarakat, tadi yang real itu ya, tentang sensor itu, saya tertarik sekali karena kebetulan saya juga pemerhati di bidang riset anak-anak, penelitian kecil-kecilan gitu Pak, karya ilmiah remaja, saya fokus di eskul itu Pak. Dan kemarin kebetulan kami juga mengangkat tentang CBP ini untuk
penelitian anak-anak dan masuk di tingkat nasional. Untuk apa ya, cuma pertanyaan saya Pak, mau nembak ini Pak. Bisakah untuk, karena ini kami masih ada program ke depan, masih fokus di penelitian anak-anak itu, masih fokus di ini CBP juga. Bisakah ada support khusus gitu Pak dari Bank Indonesia untuk anak-anak gitu terkait dengan. Baik, silakan langsung Pak Roni. Ya, terima kasih. Jadi Bank Indonesia itu ada namanya bantuan sosial Bank Indonesia. Ada beberapa areanya ada UMKM, kemudian ada kepedulian sosial, dan yang terakhir ada ke pendidikan. Nah di pendidikan ini salah satunya kita ada beasiswa untuk mahasiswa sekarang. Memang belum nggak di SMA, SMP. Tapi untuk proyek-proyek nanti silakan aja kirim proposalnya ke BI. Nanti kita review, seandainya nanti memungkinkan nanti bisa kita bantu. Terima kasih Bapak. Baik, jawaban yang sangat pasti dari seorang pimpinan, proposalnya maksudnya. Tetapi saya yakin beliau Pak Roni pasti akan memperhatikan tentu segala sesuatunya ada proses dan ada prosedurnya. Begitu nggih Pak Roni nggih. Baik. Rasanya kurang afdol, kurang greget kalau diskusi kita ini tanpa melibatkan stakeholder pemangku kepentingan yang akan menerima manfaat mewakili masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Oleh karena itu mohon izin Pak Roni dan Mas Aris, kita jeda sejenak untuk menunggu kehadiran satu tokoh kita yang akan membuat diskusi kita menjadi semakin lebih gayeng. Siapakah beliau? Kita tunggu setelah yang satu ini. Syukur deh kalau masih enak dimakan buat sahur. Tahun depan aku bikin lagi rendang kesukaan Mas ya. Makasih Ton. Ya, sama-sama. Wah, uangnya lecek nih Ton. Lain kali uang disimpan baik-baik Ton supaya nggak lecek kayak gini. Loh, kan masih bisa dipakai Pak uangnya. Gini Ton, uang ini kan simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Selain kita menghindari persebaran uang palsu, kita juga harus merawatnya. Selamat datang di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah BBGP Jawa Tengah adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon 2B yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah untuk wilayah Jawa Tengah. Reorganisasi di lingkungan Kemendikbudristek menuntut sebuah perubahan. Beberapa unsur atau UPT yang bergabung di BBGP Jawa Tengah meliputi LP2KSPS, BPMPK, PTP LPMP Jawa Tengah, dan PTP BP Paudikmas Jawa Tengah. Siap berubah, berinovasi, kami mengemban tugas dan fungsi untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya, BBGP Jawa Tengah menjalankan fungsi sebagai pemetaan kompetensi, pengembangan model peningkatan kompetensi, pelaksanaan peningkatan kompetensi, pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi, pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan, pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan, serta pelaksanaan urusan administrasi. Seluruh fungsi tersebut diperuntukkan bagi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. BBGP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Struktur organisasi BBGP Jawa Tengah terdiri atas kepala, bagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi BBGP Jawa Tengah, dibuatlah kelompok kerja yang terdiri atas Pokja Transformasi Sekolah, Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, Pokja Pembelajaran, Pokja Transformasi Digital, Pokja Kemitraan, Pemberdayaan Komunitas dan Hubungan Masyarakat, serta tata usaha. Saat ini, Balai Besar Guru Penggerak yang ada di seluruh Indonesia sedang memiliki tugas yaitu menyukseskan 3 program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu program Guru Penggerak, program Sekolah Penggerak, dan implementasi kurikulum Merdeka. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan konsultasi, kolaborasi, koordinasi, serta sinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah provinsi, para mitra pembangunan pendidikan, serta satuan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Ini sudah menjadi komitmen pelayanan kami untuk mengakselerasi peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik lainnya, serta SDM pendidikan yang lain. Dengan ini, kami berusaha untuk memperluas Gema Merdeka Belajar agar mutu pendidikan di Indonesia kian meningkat, khususnya di Jawa Tengah. Kami memiliki fasilitas pendukung yang lengkap. 2 buah aula dengan kapasitas 390 orang, 13 ruang kelas dengan kapasitas 440 orang, 2 gedung asrama dengan kapasitas 310 orang, perpustakaan digital, laboratorium komputer, area outbound, serta sarana ibadah. Kenapa dari dulu uangnya berbeda-beda ya? Gini loh Cuk, Indonesia ini kan dulu banyak kerajaan. Nah, setiap kerajaan itu mata uangnya berbeda-beda. Setelah Indonesia merdeka, mata uang itu menjadi tunggal atau satu, dan itu menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Selain mempersatukan bangsa, uang juga mempersatukan kita loh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam nak. Oh ya, lebaran nanti ke rumah kan? Soal itu, saya belum bisa pastikan lagi Pak. Soalnya Mas Uja belum dapat izin. Oh iya, enggak apa-apa nak. Enggak usah dipaksa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam nak. Waduh, dompet saya ketinggalan Pak. Bisa bayar pakai QRIS Pak? QRIS? Ya. Oh iya, bentar ada Bu. Ini Bu. Kum. Bapak. Maafin Ririn ya Pak. Iya. Ini dia. Makasih Kak Kum.
kesukaan Mas ya. Makasih, Ton. Ya, sama-sama. Wah, uangnya lecek nih, Ton. Lain kali uang disimpan baik-baik, Ton, supaya nggak lecek kayak gini. Loh, kan masih bisa dipakai Pak uangnya. Gini, Ton. Uang ini kan simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Selain kita menghindari persebaran uang palsu, kita juga harus merawatnya. Selamat datang di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah BBGP Jawa Tengah adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon 2B yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah untuk wilayah Jawa Tengah. Reorganisasi di lingkungan Kemendikbudristek menuntut sebuah perubahan. Beberapa unsur atau UPT yang bergabung di BBGP Jawa Tengah meliputi LP2 KSPS, BPMPK, PTP LPMP Jawa Tengah, dan PTP PP Paudikmas Jawa Tengah. Siap berubah, berinovasi, kami mengemban tugas dan fungsi untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BBGP Jawa Tengah menjalankan fungsi sebagai pemetaan kompetensi, pengembangan model peningkatan kompetensi, pelaksanaan peningkatan kompetensi, pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi, pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan, pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan, serta pelaksanaan urusan administrasi. Seluruh fungsi tersebut diperuntukkan bagi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. BBGP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Struktur organisasi BBGP Jawa Tengah terdiri atas kepala, bagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi BBGP Jawa Tengah, dibuatlah kelompok kerja yang terdiri atas Pokja Transformasi Sekolah, Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, Pokja Pembelajaran, Pokja Transformasi Digital, Pokja Kemitraan, Pemberdayaan Komunitas dan Hubungan Masyarakat, serta Tata Usaha. Saat ini, Balai Besar Guru Penggerak yang ada di seluruh Indonesia sedang memiliki tugas yaitu menyukseskan 3 program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu program Guru Penggerak, program Sekolah Penggerak, dan implementasi kurikulum Merdeka. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan konsultasi, kolaborasi, koordinasi, serta sinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah provinsi, para mitra pembangunan pendidikan, serta satuan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Ini sudah menjadi komitmen pelayanan kami untuk mengakselerasi peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik lainnya, serta SDM pendidikan yang lain. Dengan ini, kami berusaha untuk memperluas Gema Merdeka Belajar agar mutu pendidikan di Indonesia kian meningkat, khususnya di Jawa Tengah. Kami memiliki fasilitas pendukung yang lengkap. 2 buah aula dengan kapasitas 390 orang, 13 ruang kelas dengan kapasitas 440 orang,
2 gedung asrama dengan kapasitas 310 orang, perpustakaan digital, laboratorium komputer, area outbound, serta sarana ibadah. Ada pahlawan A, ada nama ini, ada ini, ada ini. Kan 30 detik. Baik, sahabat Edu, insan pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia yang hadir di ruang virtual maupun yang datang di ruang Heterospace Purwokerto, sesuai dengan janji saya tadi, akan kita datangkan satu tokoh yang akan memberikan kesaksian penuh terhadap gagasan ide dari tokoh-tokoh kita sebelumnya. Kalau mau makan kecombrang, datanglah ke Purwokerto. Selamat datang, mari kita undang Bapak Joko. Silakan Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang virtual dan ruang luring ini. Selamat sore Pak Joko. Silakan duduk. Baik teman-teman insan pendidikan semuanya, tokoh kita yang biasanya yang datang paling akhir itu tokoh kunci. Tetapi saya akan mendesain dengan lain dari biasanya. Semua tokoh kita sore ini adalah tokoh kunci semuanya. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Tentu kalau teman-teman yang hadir di ruangan ini sudah sangat akrab dengan beliau, namun karena kita juga sekarang sedang bersilaturahim dengan teman-teman melalui ruang virtual kanal YouTube BPGP Jawa Tengah, beliau tokoh kita adalah Bapak Joko Wiono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Pak Joko sehat? Pekerjaan lancar Pak Joko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak afdol rasanya kalau tidak langsung saya sodori dengan pertanyaan. Karena tugas saya sekarang bertanya. Kayak musim sekolah ujian sumatif gitu. Iya, tetapi ini urian terbuka, tidak pilihan ganda. Pak Joko, Pak Kadis, tadi kan Bapak juga sudah dengan sangat setia menyimak perbincangan kami bertiga ini. Terutama kepada BI Perwakilan Purwokerto, bagaimana respon Pak Kadis? Saya itu begitu lihat Pak Roni itu dari chemistry-nya, gesturnya, saya punya 2 persepsi. Yang pertama, beliau ini pasti humble. Yang kedua, beliau ini pasti punya satu konsepsi yang sangat ke depan itu seorang futuristik. Dan ternyata betul. Tadi saya menyimak apa yang beliau sampaikan itu, saya merasa bahwa ini adalah sahabat teman-teman pendidikan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dan luar biasa. Saya berterima kasih pada luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Roni. Baik, berikutnya Pak Joko. Bapak melihat kiprah putra-putra Bapak, guru-guru penggerak di Banyumas itu seperti apa sampai saat ini? Saya melihat Mas Aris dan teman-teman ini punya satu hal yang tidak dimiliki oleh guru penggerak yang lain. Apa? Endurance skill yang bersifat psikologis dan juga bersifat sosiologis. Saya melihat teman-teman penggerak saya ini sudah barang tentu actionnya itu real on the spot, bisa dirasakan. Bahkan mereka bisa menjadi menara air di sekelilingnya. Ini saya lihat beberapa teman-teman guru penggerak saya itu di lingkup kecil sekolahnya, dia bisa memberikan satu nilai surplus dimensional berupa mindset berpikir yang berubah. Baik, mindset. Hal yang mudah didengar tapi mahal untuk bisa terwujud. Pak Aris dan teman-teman guru penggerak di sini, apa yang disampaikan Pak Joko tadi
sanjungan tapi di balik itu ada tantangan yang cukup berat. Sanjungan tapi sekaligus tantangan yang cukup berat. Jadi orang kalau sudah disanjung jangan menipu. Jangan memberikan song pada Pak Kadina dan Pak Kabi dan teman-teman semuanya, terutama beliau-beliau adalah mewakili masyarakat. Harapan Pak Kadis terhadap keberadaan GP terutama dan secara umum terhadap 3 program prioritas Kemendikbudristek seperti apa Pak Kadis? Tentu saya selaku yang ditugasi Pak Bupati untuk mengawal pendidikan di Banyumas, saya berharap teman-teman guru penggerak ini ada 3 hal yang kita inginkan Pak. Yang pertama, tetaplah jadi orang yang bisa mewarnai dunia pendidikan dimanapun teman-teman guru penggerak itu berada. Yang kedua, kita pastikan bahwa program guru penggerak ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar bangsa ini untuk menguatkan pilar pendidikan sebagai penyiapan generasi muda 100 tahun kita merdeka 2045. Oleh karena itu, guru-guru penggerak harus bisa memaksimalkan ini. Yang ketiga, jangan lupa bahwa guru penggerak ini di era ke depan yang namanya pentahelik, kolaborasi dengan semua unsur harus dilakukan. Karena pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa sentuhan dari yang lain. Oleh karena itu tentu apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai referensi teman-teman guru penggerak untuk selalu hadir dan yakin dan percaya program guru penggerak ini adalah ikhtiar bangsa untuk menjadikan bangsa yang berjaya ke depannya. Begitu Pak. Baik, itu harapan. Kenyataannya primen Pak Kadis. Gimana kenyataannya? Kalau saya dengan bahasa ngapak, bahwa teman-teman guru ini iso dipastekke Pak. Saya itu berikan contoh, mana? Yosep nggak ada ya? Ada namanya Yosep. Yosep itu saya pasrai sesuatu jadi. Anton, mana Anton? Itu. Anton saya pasrai jadi. Anas. Itu tak kau dadi apa ya melaku Pak. Artinya skill psikologisnya sudah bisa dijadikan referensi. Hanya nanti tinggal pengkayaan rohaninya yang perlu kita kuatkan dengan program-program itu ke depan yang nanti akan kita garap bersama-sama. Ya. Baik, tepuk tangan untuk guru penggerak Kabupaten Banyumas. Ini memang betul-betul kepala dinas pendidikan. Bukan kebetulan jadi kepala dinas pendidikan. Teman-teman guru penggerak, termasuk yang ada di ruang virtual, bagaimana cara Pak Kadis menjawab pertanyaan saya, sudah tidak diragukan lagi. Bapak Ibu sangat patut untuk mencontoh. Apa salah satunya adalah kesiapsiagaan dengan segala sesuatu yang serba mendadak. Pertanyaan saya tidak ada bocoran tadi ya Pak? Tidak ada. Tapi beliau begitu istilah Jawanya tas-tes menjawab dan tepat. Yeah. Kembali kepada Pak Roni. Begitu mendapatkan gambaran dari Pak Kadis, apakah semakin akan mundur atau akan semakin lebih agresif mendukung pendidikan di Purwokerto? Pak Roni, silakan. Nah ini buat teman-teman di Nusantara, guru penggerak Banyumas itu punya inovasi. Kita buat namanya Sekolah Penggerak CBP. Kayaknya di lain belum ada tuh gitu kan. Nah nanti di Sekolah Penggerak ini Pak Kadis tidak hanya bicara tentang CBP-nya, nanti kita memasukkan modul CBP-nya ke dalam P5 misalkan. Kemudian nanti ada award buat para guru di dalam situ. Mana yang nanti mungkin paling efektif atau best of the best apa yang seperti kita buat. Jadi ada award buat para guru penggerak. Oke. Gitu ya di dalam modul Sekolah Penggerak Cinta Bangga Paham Rupiah. Dan ini mungkin baru satu-satunya di Indonesia. Tepuk tangan untuk PI Purwokerto. Ya, teman-teman yang dicatat award-nya. Walaupun di dalam modul PGP tidak boleh ya. Tetapi Pak Roni kan tidak CGP, jadi boleh saja memberikan penghargaan. Boleh, bahkan kita dorong memberikan penghargaan. Kan bentuknya juga kita belum tahu awardnya seperti apa. Gitu.
Bisa doa sih. Tidak ada yang boleh melarang doa baik itu. Ya. Baik kepada Pak Aris, kalau melihat Pak Kadis yang begitu kredibel, sangat bisa dibanggakan, apakah betul-betul merasakan seperti itu Pak Aris sebagai dulu pernah di Banyumas dan sekarang bergaul juga dengan teman-teman di Banyumas, dukungan dinas seperti apa Pak Aris? Ya. Terkait dukungan ini luar biasa. Luar biasa. Artinya support, dukungan, baik itu seperti pecutan itu bahasanya ya. Itu justru suatu tantangan bagi kami. Apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, langsung kami sudah siapkan modulnya. Di P5 betul, di P5 langsung kita terapkan, kita selaraskan. Di P5 itu ada kewirausahaan, ada hidup berkelanjutan, bagaimana bijak dalam pengelolaan. Disitulah sudah kami siapkan modulnya dan insya Allah akhir Ramadan ini selesai. Luar biasa. Ini berkat ya kerja teman-teman yang luar biasa. Dan terima kasih ini Pak Joko, ya Kepala Dinas yang ini justru beliau tidak menerima materi guru penggerak seperti kita 9 bulan. Tetapi sudah melaksanakan apa yang ada di guru penggerak. Ya, sehingga ini maha guru kita. Tepuk tangan untuk Pak Kadis kita. Iya, saya sepakat dengan Mas Aris. Jadi tokoh kita yang dua selain Pak Aris itu sebenarnya the real guru penggerak. Ya. Jadi teman-teman yang di ruang ini guru penggerak dan yang di ruang virtual harus malu terlecut. Beliau-beliau yang tidak mendapatkan modul 1.1 sampai 3.3 itu begitu aksi nyatanya betul-betul nyata dan berdampak betul-betul real. Maka ini betul Pak Aris mengatakan sebagai pelecut, pemaju dan pemicu. Apalagi Pak Joko dengan kebijakannya, Pak Roni dengan kebijakan dan lain-lainnya tentunya. Kebijakan dan lain-lainnya sangat membantu teman-teman terutama di Purwokerto. Kita berharap seluruh yang ada di Indonesia mendapatkan dukungan seperti yang di Purwokerto seperti ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau-beliau. Rasanya kalau kita terus-teruskan sampai buka puasa mungkin. Tetapi kita beri kesempatan pada teman-teman yang ikut dalam ruang virtual YouTube. Ini ada pertanyaan kita sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara menggerakkan guru penggerak untuk bisa memiliki ikatan yang kuat untuk terus aktif melakukan kegiatan positif di Banyumas. Mohon izin, ini porsi untuk Mas Aris dulu. Silakan Mas Aris. Terima kasih, ini pertanyaan yang memang real di lapangan Bapak. Ya, dirasakan oleh teman-teman ketika kami itu berdiskusi dalam grup-grup nasional Indonesia itu ya. Itu pernah kami lewati. Artinya dalam pendidikan penggerak itu ada angkatan 1, angkatan 2 di Banyumas nih ya. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 5. Ya. Nah, di situ ketika pendidikan sudah selesai, maka semua masuk ke komunitas. Jadi di dalam komunitas itulah sudah tidak mengenal angkatan lagi dan tidak mengenal level dari apakah itu guru TK, SD, SMP, SMA, tidak melebur jadi satu. Di Banyumas adalah bagaimana melebur jadi satu untuk meningkatkan bersama mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas. Yang kedua, ini satu tip adalah motivasi itu fluktuatif, naik turun. Tetapi jika kita secara disiplin untuk melaksanakan kegiatan, karena di Kabupaten Banyumas itu kita sudah berjalan sejak awal itu 2 minggu sekali kita mengadakan satu pertemuan untuk sharing aksi nyata. Sharing aksi nyata apa yang dilakukan oleh guru penggerak, inovasinya di sekolahnya masing-masing. Sehingga kita saling terinspirasi untuk melakukan yang lebih baik di sekolahnya. Dengan itu akhirnya masing-masing berlomba. Karena
saya yakin guru-guru penggerak ini memiliki satu motivasi, satu potensi di atas rata-rata. Kalau itu bisa dirangkul, bisa dioptimalkan, pasti ya, transformasi pendidikan akan tercapai. Begitu. Baik, jawaban yang cukup inspiratif dan memang betul-betul sudah dilakukan dengan nyata oleh Pak Aris. Kepada Pak Kadis, bagaimana Bapak mengawal ikatan yang sudah begitu tercipta kuat ini Pak Kadis? Saya kebetulan ini agak berbeda jadi Kepala Dinas Pendidikan dengan kabupaten lain Pak. Saya ini banyak melakukan diskusi yang sifatnya itu kadang-kadang rodok-rodok koboi sidik lah. Oh, ya, saya ini punya forum namanya Ngopi Cantik bersama Bang Jack. Oh, gitu. Ya. Forum itulah yang saya gunakan untuk saya melakukan brainstorming dan juga penguatan-penguatan tentang dinamisasi guru penggerak. Karena saya yakin guru penggerak ini harus selalu endurance state terus. Oleh karena itu maka kita forum guru penggerak kita gunakan dan kita maksimalkan peran dan fungsinya. Termasuk untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka terutama untuk PMM yang bersifat mandiri. Dan ini sudah kita jalankan real on the spot. Karena saat ini Pak Roni, Banyumas peringkat 1 Jawa Tengah untuk PMM. Tepuk tangan untuk PMM ya. Banyumas. Ya. Kemudian untuk topiknya peringkat 3. Kalau untuk tingkat nasional, Kati masih kategori 3 besar nasional. Oleh karena itu, ini adalah peran dari teman-teman guru penggerak yang kita tarik untuk bisa memperkuat dan juga menguatkan baik ada sekolah penggerak maupun yang tidak penggerak untuk semuanya bergerak dalam rangka menyiapkan generasi muda 100 tahun kita merdeka. Baik, terima kasih. Ternyata ngopi cantik bersama Bang Jack. Kalau BI punya ngopi ngapak, kalau Dinas Pendidikan punya ngopi cantik. Guru penggerak jangan ketinggalan. Ya, ngopi cantik itu ngolah pikir dengan canda menggelitik, Pak. Iya. Bukan kok ngopi ditemani perempuan cantik, bukan ya seperti itu. Baik, satu jawaban singkat dari Mas Aris saya mintakan apa yang diirikan oleh teman-teman dari kanal YouTube ini begitu kuat ikatannya, ada atau tidak peran BI? 1-2 kata saja. Jujur kami di BI inilah kami diperkuat kekompakannya kebersamaan. Luar biasa dukungan BI. Terima kasih jawaban yang jujur dan real. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini kelihatannya untuk Pak Roni. Untuk menambah literasi finansial siswa, maka BI menjadi lembaga yang tepat. Bagaimana cara agar kami bisa berkolaborasi dengan BI, literasi finansial, baik untuk guru, orang tua, maupun siswa. Silakan Pak Roni. Jadi BI bukan Menara Gading gitu ya. Teman-teman tadi yang nanya, monggo silakan datang ke BI dimanapun dia ada dan tunjukkan, buat proposal, sampaikan, minta waktu ketemu. Selama tujuan untuk pendidikan, sesuatu yang mulia pasti BI bantu. Baik, ya. Sekali lagi Pak Kepala BI sudah memberikan peluang dan seperti di segmen 1 tadi saya sampaikan semua itu ada prosedurnya. Jadi jangan tiba-tiba kepingin seperti teman-teman Banyumas tetapi tidak mau mendengarkan dinamika romantika lika-likunya. Bisa bersinergi dengan tokoh kita dari BI yang hebat ini. Baik, yang berikutnya masih ada rasa penasaran dari pemirsa di kanal YouTube, dari teman-teman yang ada di sini. Tentu kalau tadi kesempatan dari teman-teman dari kanal YouTube kita berikan, teman-teman yang ada di ruangan ini silakan gagasan pendapat, silakan Bu. Ya. Sebut nama dan untuk siapa pertanyaan itu. Terima kasih. Yeah. Nama saya Mistina Hidayati dari SMP Negeri 2 Somogede. Selamat sore Bapak-Bapak narasumber yang sangat hebat. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu langsung dengan Pak Roni, dengan Pak Joko dan juga Pak Aris selaku Ketua Komunitas. Dan pada sore hari ini saya ingin menanyakan yang pertama untuk Pak Roni terlebih dahulu.
Pertama saya sangat terkesan dengan Bapak karena dengan kalimat-kalimat yang Bapak sampaikan itu menggugah motivasi kita. Karena ternyata tadi disampaikan kalau kita 9 bulan mendapatkan modul 1.1 dan seterusnya, Bapak itu sudah praktik baiknya sudah sangat banyak. Sehingga betul kalau kita merasa malu ya Pak yang dikatakan tadi. Pak Roni, terima kasih sekali untuk support kepada guru penggerak di Kabupaten Banyumas mulai bulan Desember 2021 sampai hari ini. Dan yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi kerjasama dengan guru penggerak untuk CBP yang nantinya menjadikan sekolah itu menjadi sekolah penggerak CBP yang nanti kita siapkan juga modul P5 yang nanti di dalamnya ada sisipan untuk CBP-nya. Apakah program ini itu istilahnya lestari gitu Pak? Atau mungkin justru BI itu punya barangkali prioritas lain ketika tahun 2023 mungkin masih mensupport kita, mungkin 24 sudah ke bidang lain seperti itu Pak. Apakah itu masih lestari? Dan jika masih lestari, apakah program itu juga ada yang lain, tidak hanya ke CBP saja, tapi mungkin ada ke pendidikan-pendidikan yang lainnya. Yang kedua untuk Pak Joko, selaku Kepala Dinas, terima kasih sekali juga untuk dukungannya pada guru penggerak Banyumas. Terkait dengan kerjasama guru penggerak dengan BI ini, menurut Bapak apakah ada kebijakan dari Dinas Pendidikan yang bisa mensupport guru penggerak ini untuk terus membagikan praktik baiknya ketika kita sudah menjalankan sekolah penggerak CBP ini kepada sekolah-sekolah yang memang tidak ada guru penggeraknya, seperti itu Pak, karena kami memang sangat membutuhkan support dari Dinas Pendidikan. Terima kasih sekali Bapak narasumber yang hebat-hebat. Baik Ibu, pertanyaannya agak futuristik kalau sudah urusan program Pak Roni. Jur mau sampai kapan? Saya jawab ya. Silakan langsung dijawab Pak Roni. Terima kasih, itu pertanyaannya sangat mudah dijawab. Kira-kira menurut Ibu uang rupiah lestari enggak? Selama ada uang rupiah, sekolah penggerak CBP akan tetap ada. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, itu baru CBP. Kita tambah lagi nanti. Banyak topik yang akan menarik. Pertama kita ngomong digitalisasi. Kita ngomong KRIS nanti ya, BI Fast, nanti ada CDBC, jadi uang rupiah digital, proyek Merdeka, proyek Garuda. Kemudian nanti ada lagi green economy, kita mau ngomong di sana. Kita ngomong lagi nanti kewirausahaan UMKM, karena hal-hal ini harus ditumbuhkan dari yang usia belia. Iya, iya. Nah, jadi jangan sampai kita kalah sama Korea, gitu. Makasih ya. Baik, jawabannya juga cukup jelas. Yang penting kalau Pak Roni sudah menawarkan berbagai program, bagaimana teman-teman menyambutnya dengan positif dan greget yang semakin semangat. Pak Joko, ada bagian yang kedua tadi, silakan. Ya, jadi begini, saya ini kan kalau dari sisi struktur birokrasi adalah bawahannya Pak Bupati. Tetapi dari tugas dan fungsi saya ini subordinat kementerian. Oleh karena itu maka wajib bagi saya untuk mensupport apapun nama program dari kementerian termasuk guru penggerak. Don't worry BHB ya, seperti itu. Oleh karena itu saya pastikan saya akan menguatkan itu. Bahkan tadi saya di luar ini, saya matur dengan Pak Direktur BI Cabang Purwokerto, Bapak suatu saat akan saya undang menjadi guru tamu dalam rangka stadium general tentang bagaimana penguatan rupiah itu mulai dimaknai oleh teman-teman siswa kita kelas 9. Agar mulai dari dini dia mencintai rupiah adalah bagian dari berjuang untuk bangsa ini. Oleh karena itu teman-teman guru tidak usah berkecil hati. Saya sudah punya desain-desain lain untuk menguatkan itu. Pada saatnya kita akan sampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, begitu nyata supportnya tidak perlu diragukan lagi. Dan kita tunggu nanti kehadiran Pak Roni dan teman-teman untuk mengajar putra-putra penjenengan di sekolah-sekolah penjenengan secara ujuk-ujuk. Jawaban Pak Joko bahasa Banyumasanya, Rika aja khawatir kayak gue. Baik, semakin gayeng diskusi kita, semakin menarik keterlibatan teman-teman yang ada di kanal YouTube. Ini ada pertanyaan lagi Pak Roni. Singkat tetapi jawabannya juga mesti tetap singkat.
apa saja syarat supaya proposal kita di ACC? Silakan dijawab satu dulu Pak Roni. Yang pasti sistematis dan banyak berdoa. Betul. Ya. Sistematis dan banyak berdoa. Karena 1001 kita punya kemungkinan Tuhan cukup dengan satu tetapi kepastian. Yang berikutnya masih kepada Pak Roni ini kalau tidak salah. Apa saja program sekolah yang bisa diintegrasikan dengan CBP rupiah? Monggo Pak Roni. Jadi nanti bisa dalam konteks C-nya, cintanya, bangganya sama pahamnya. C-nya sendiri kita bicara tentang mengenali, ada 3D dulu gitu kan. Nanti ada yang menjaga, 5J. Kemudian nanti di bangga, kita bisa ngangkat bagaimana sebagai simbol negara, bagaimana simbol pemersatu bangsa. Kemudian yang P-nya paham, ini penting, bijak belanja. Nah dalam konteks bijak belanja nanti kaitannya ke inflasi. Kemudian kaitannya juga, sekarang banyak penipuan kan, terkait yang ojol segala macam gitu ya, atau pinjol, itu juga ada isu-isu di situ. Jadi banyak hal-hal yang esensial di lapangan, di masyarakat, yang terjadi itu bisa jadi bagian dari pembelajaran untuk literasi. Jadi seperti itu, jadi ruang-ruangnya tuh banyak di situ, termasuk nanti ada uang palsu, seperti itu ya. Nah itu nanti, kan kita nggak tahu kalau karena ini isunya sampai level masyarakat paling bawah kan, masalah uang itu keberadaannya. Nah kalau itu saja susah untuk sampai ke lapisan yang paling bawah, akan susah buat BI untuk menjaga moneternya. Karena uang-uang itu kan juga nggak murah untuk dicetak kalau misalkan diperlakukan tidak baik. Terima kasih. Ya, baik. Satu yang saya catat, saya ingatkan kepada emak-emak terutama, bijak belanja. Jadi jangan rajin wiridan tetapi tahu-tahu ada kiriman. Bapaknya yang ditagih di rumah. Berarti belum bijak belanja. Ya. Jadi bapak-bapak semuanya, teman-teman putri ini kalau malam wajahnya bercahaya-cahaya laksana bidadari. Ternyata pantulan HP. Baik. Sambil menunggu keterlibatan teman-teman di ruang virtual lagi, kembali kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Banyumas. Satu contoh real dari Pak Roni sudah disodorkan menjadi praktek baik di Banyumas dan sekitarnya. Harapan Pak Kepala Dinas terhadap mitra-mitra yang lain seperti apa Pak Kepala Dinas? Tentu apa yang sudah dilakukan oleh Pak Roni dengan praktek baiknya ini bisa menjadi inspirasi sekaligus juga dan juga dijadikan sebagai referensi dan juga bisa dijadikan sebagai motivasi untuk bersama-sama dengan kami membangun dan berkarya bagi bangsa ini dengan menguatkan pendidikan, Pak. Karena ternyata sebetulnya kalau kita mau bicara real, Pak Darmadi ya, pendidikan ini kan kalau OPD lain itu hanya 3 atau 4 M, kita ini 5 M. Money, material, method, macam-macam. Nah yang macam-macam ini bisa ditangani bersama-sama oleh sahabat-sahabat kita selain BI. Tentu apa yang dilakukan oleh Pak Roni ini bisa menjadi motivasi dan menginspirasi bagi teman-teman lain untuk bersama-sama menguatkan pendidikan kita. Gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya juga ikut nitip kepada Pak Roni. Tentu saya mewakili UPT Kemendikbudristek menyambut sangat baik dan apresiatif terhadap praktek baik Pak Roni dan timnya di BI Perwakilan Purwokerto. Maka praktek baik ini saya sangat berharap disondingkan, didrive, didorongkan kepada para mitra agar sinergis bersama-sama mendukung transformasi pendidikan yang kita sama-sama sudah betul-betul paham bahwa agent of change ini adalah sumber daya manusia. Dan tempat yang strategis salah satunya adalah melalui pendidikan. Gitu. Nah, berikutnya bagaimana harapan Pak Roni dengan kiprah Bapak terhadap masa depan generasi kita, terutama melalui kiprahnya teman-teman guru penggerak ini. Monggo Pak Roni. Ya, jadi challenge kita nggak mudah gitu ya.
tapi kita juga banyak potensi. Bonus demografi B itu Indonesia itu paling tinggi ya, anak-anak itu baru. Tapi kalau itu bonusnya tidak kita kelola, itu jadi malapetaka. Sekarang Jepang itu udah pusing karena nggak ada yang mau kawin kan, seenggaknya anaknya kurang gitu kan. Nah juga di London, di UK itu juga udah pada tua, angkatan tuanya tinggi, yang mudanya sedikit gitu ya. Artinya kita punya kesempatan yang luar biasa. Nah artinya ini gimana memanfaatkan melalui guru penggerak. Makanya menurut saya secara filosofinya memang pendidikan ini memang menjadi satu-satunya kunci dasar. Kalau kita lihat kemarin kita lihat ya di YouTube bagaimana kondisi politik seperti apa gitu ya, kondisi ekonomi seperti apa, kita bisa ngelihat kan. Karena begitu kita kurang pendidikan, nomor satu yang paling bahaya apa? Salah milih wakil rakyat. Kalau salah milih wakil rakyat, yang buat undang-undang siapa? DPR kan? Nah kalau salah, akhirnya undang-undangnya repot kan. Dan nanti yang kena siapa impactnya? Ya teman-teman juga gitu dalam konteks pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan menjadi penting, larinya kemana-mana gitu. Dan ini kalau kita mulai dari harus mulai dari sekarang. Ya gitu, mungkin seperti itu, makasih. Baik, harapan dan dukungan yang sangat mulia dari BI yang diwakili oleh Pak Roni. Tentu lagi-lagi garda terdepannya adalah teman-teman guru penggerak tanpa meninggalkan peran teman-teman yang lain. Dan kepada siswa kita berharap, oleh karena itu tantangan kepada Pak Aris dan teman-temannya, ke depan apa yang akan diperbuat sebagaimana tantangan harapan dari Pak Kadis dan Pak Roni. Silakan Mas Aris. Tantangan itu betul sekali bahasanya bukan hambatan. Sehingga kita pasti ketika kita berniat bahwa kita yakin pasti tantangan itu bisa kita hadapi. Dan juga saya pesan ke teman-teman penggerak bahwa penggerak itu bukan untuk dirinya sendiri. Mari kita bersama-sama, teman-teman penggerak itu masih banyak di luar sana. Ya, sehingga kita ajak berkolaborasi bersama. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita maju bersama, hebat semua. Begitu. Oke, maju bersama dan hebat semua, tetapi dalam bentuk karya nyata. Ya. Guru itu baik mengajari dengan teori, tetapi masih lebih baik mengajari dengan bukti. Ya. Baik, satu kesempatan untuk audien yang ada di ruangan ini, barangkali masih ada. Baik, silakan Pak. Singkat, padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darmati, Bapak Roni, Bapak Aris dan Bapak Joko Wiono selaku Kepala Dinas Pendidikan. Ini Bapak yang ingin saya tanyakan selama bulan Ramadan ini Bapak, kepada Bapak Roni, selama bulan Ramadan ini apakah ada program-program khusus dari BI untuk sekolah-sekolah? Misalkan melayani penukaran mata uang nih, ini kan mau lebaran Bapak, jadi kita biasa pulang kampung mudik, bagi-bagi angpau, apakah ada program untuk penukaran uang baru? Kalau ada, itu mulai kapan, di mana, kemudian syarat dan ketentuannya seperti apa Bapak? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untung tidak ada pertanyaan berapa dapat berapa. Gitu. Monggo Pak Roni silakan langsung ya. Bukan BI Purwokerto kalau nggak ada inovasi. Kita melakukan penukaran di mall pelayanan publik di sini. Jadi biasanya kan pakai kas keliling. Nah sekarang di dalam mall gitu ya, itu satu. Kedua nukernya bisa pakai kris. Ada 3 channel kan, jadi kita bisa pakai debit, pakai uang cash, apa pakai kris. Nah jadi itu ada di mall, jadi orang bisa tinggal datang ke sana. Terus kita juga siapin 39 titik tempat-tempat kas keliling di 4 kabupaten untuk masyarakat bisa menukar begitu ya. Nah nanti kalau menurut saya sih saya nggak terlalu suka suatu program itu hanya gara-gara Ramadan atau apa. Lebih baik sesuatu yang sustain, kecil, sustain tapi sering frekuensinya gitu. Makasih. Baik ya. Yang jelas nominalnya sama nggih Pak. Nominalnya sama teman-teman.
Jadi jangan berharap nuka 500 dapat 1000, ya enggak bisa. Baik, closing statement saya berikan kesempatan pertama untuk Pak Kepala Dinas. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mas Dar. Jadi closing statement saya itu 3. Yang pertama, pastikan kita bersama-sama mensukseskan program guru penggerak ini adalah keinginan mulia bangsa untuk menyiapkan generasi yang luar biasa. Yang kedua, tentu saya selaku yang dituakan di Dindik, saya akan mensupport, kemudian memberikan satu bentuk-bentuk penguatan yang lain agar program ini bisa berjalan maksimal dengan kegiatan yang nanti bisa bersifat kognitif maupun yang bersifat yang lain. Karena ini intinya biar maksimal. Yang ketiga, tentu kolaborasi kami sangat terbuka dengan hadirnya pihak-pihak luar untuk mendukung dan menguatkan program kita. Salah satunya adalah program guru penggerak dan sekolah penggerak. Begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Closing berikutnya dari Mas Aris. Silakan Mas. Teman-teman penggerak, kita sudah sering mendengar kata belajar, bergerak, dan berbagi. Dan belajar ini yang utama, sehingga ketika kita sudah selesai mengikuti pendidikan guru penggerak, jangan berhenti untuk belajar. Guru kita ada di mana-mana, sehingga tetap belajar, baru kemudian kita bergerak dengan aksi-aksi nyata. Aksi-aksi nyata sebanyak-banyaknya. Kita dukung, kita support program-program dari pemerintah dan dinas pendidikan. Kemudian kita gerakan bahwa kita tidak bergerak sendiri. Banyak teman-teman kita yang mari kita berkolaborasi, semua saling mendukung untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir dari Pak Roni. Monggo. Hanya satu kata. Jadi guru penggerak Banyumas, saya ngomong Banyumas karena saya ada di sini, mohon maaf buat yang di lain. Jadi Banyumas di sini adalah guru penggerak asik. Kenapa asik? Ya. A-nya amanah. Kenapa? Kita harus merasakan bahwa kita beramanah sebagai guru penggerak. Kedua, S-nya sinergi. Teman-teman akan lelah kalau nggak ada sinergi, akan sulit. Kemudian I, inovasi. Teman-teman harus inovasi, banyak inovasi hal-hal baru. Biar nanti memotivasi teman-teman langsung. Dan terakhir harus konsisten. Nah mudah-mudahan dengan rumus 4 itu guru penggerak Banyumas makin maju ke depan. Makasih. Tepuk tangan untuk ketiga tokoh kita. Asik, ya. Amanah, sinergis, inovatif, konsisten. Ini kalau bukan piantun cerdas nggak mungkin langsung ketemu akronim secepat ini dan maknanya sangat bagus dan dalam. Baik, terima kasih Pak Roni, Pak Aris, Pak Kepala Dinas. Cita-cita, keinginan pengen kita berlanjut, namun karena harus berbagi kegiatan pula, sampai pada saatnya diskusi bukan kita akhiri tapi kita jeda. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semuanya, kehadiran teman-teman, Pak Kabid, Pak Kasih, terima kasih sekali atas nama Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah dan semua kru, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita akhiri diskusi ini, dari Balai Besar Guru Penggerak akan menyampaikan tanda mata, tanda silaturahim kepada Pak Roni dari BI, dan untuk Pak Kadis sudah hari-hari kemarin kita sampaikan di kantor. Untuk Mas Aris dan teman-teman sudah sangat banyak tanda mata dari kementerian, bukan dari kami tapi dari kementerian melalui kami. Bahkan dari BI sudah sangat banyak. Silakan teman-teman, mohon dibawa ke sini. Mohon berkenan berdiri di sini Pak Roni.
Selamat datang di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah (BBGP) Jawa Tengah adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon 2B yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah untuk wilayah Jawa Tengah. Reorganisasi di lingkungan Kemendikbudristek menuntut sebuah perubahan. Beberapa unsur atau UPT yang bergabung di BBGP Jawa Tengah meliputi LP2 KSPS, BPMPK, PTP LPMP Jawa Tengah, dan PTP PP PAUD Dikmas Jawa Tengah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Yuk dilanjut. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih teman-teman dari BPGP, Pak Kapolja, Bu Kapolja, dan teman-teman guru. Mohon izin Pak Kadis dan Pak Roni untuk foto bersama dengan teman-teman guru dari